Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya end karena udah nggak bisa dilanjutkan, jadi saya ulang untuk live baru. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan berdiskusi dengan bernama lengkap Dr. Hewan Waude Santamonika MSI. Beliau adalah dosen di salah satu universitas negeri di Makassar, yaitu Universitas Hasanuddin Makassar. Malam ini saya dengan beliau akan ngobrol tentang manajemen nyeri pada hewan, khususnya untuk pet owner ya. Tadi sebenarnya kita sudah bahas di live sebelumnya, cuman karena ada kesalahan teknis, saya ulang lagi. Mungkin sambil nunggu Dok Ika, teman-teman bisa drop pertanyaan. Tadi sudah ada yang masuk, sudah saya catat. Aku kayak giniin langsung lepas sendiri. Nah, ini lepas. Nah, ini lepas. Iya. Tapi Halo Dok Ika. Tidak dapat bergabung. Sudah saya undang, kalau memang nanti ada kesalahan teknis terus, terpaksa kita tunda sampai jaringannya. Dr. Waude, apakah sudah hadir? Sudah saya undang untuk hadir. Tadi pembicaraan lagi seru-seru banget tuh. Sudah sampai penanganan pada hewan. Halo Dok, Alhamdulillah. Halo Wah, Dok. syukurillah. Lagi seru-seru ya ini. Ya lagi. Inilah yang membuat kita berjarak, yaitu sinyal. Dok, ini kan karena ya. Tapi karena kita live baru Dok, karena jadinya biar nyambung ya sama yang pertama. Mungkin tadi dijelaskan lagi secara singkat dari mulai nyeri itu apa sampai gejalanya apa gitu, biar ada kesatuan gitu Dok. Pada kita juga sampai poin 3 nih penanganan. Oke, mungkin Dok ya singkat, tadi sudah panjang lebar ya. Mungkin untuk pet lovers atau peduli hewan ya, terkait nyeri, mungkin apa sih nyeri itu? Nyeri intinya adalah ini ya, ketidaknyamanan pada hewan yang muncul itu akibat stimulus tertentu, apakah karena tertusuk atau mungkin karena respon tertentu, sehingga dari tubuh tuh merespon adanya rasa nyeri karena terjadinya kerusakan ya pada sel atau jaringan yang ada di dalam tubuh, atau juga mungkin akan terjadi kerusakan sehingga muncul respon nyeri ini. Nah, tanda-tanda yang bisa dilihat apa? Tentunya mungkin yang paling umum itu kita akan lihat perubahan ya, perubahan tingkah laku dari hewannya, kucingnya atau anjingnya. Nah, untuk perubahan tingkah laku mungkin bisa lihat yang awalnya pendiam jadi agresif, atau mungkin yang agresif jadi pendiam. Oh iya, ya. Gak apa-apa Dok, di anaknya di ini. Jadi teman-teman, kami berdua ini kan ibu-ibu. Jadi kalau tadi ada iklan bersama para ada iklan-iklan sedikit, dimaklumi ya. Perannya ganda soalnya. Ya, oke. Selanjutnya mungkin ini ya, terkait tanda-tanda tadi kita lihat dari bahasa tubuh si hewan terkait
Oke, maaf ya, tadi terjeda sedikit, ada sedikit iklan. Dok, ini Dimaklumi dok, kelihatan, dimaklumi. sudah kelihatan ya suara sama videonya. Mm-mm. Oke, lanjut tadi ya, yang bisa diamati ketika apa istilahnya hewannya mengalami rasa nyeri dari perubahan bahasa tubuhnya, ekornya. Untuk ekor kita akan lihat itu bisa sampai melilit pada tubuhnya ya sekuat mungkin. Ada gerakan juga tarikan telinga juga yang cukup kuat sampai rata di kepala, ekspresi wajah juga itu yang bisa kita amati. Dari suara juga ada suara rintihan atau mengeong, mendesis. Ini beberapa gejala yang bisa kita amati pada hewan peliharaan kita ya apabila mengalami kesakitan atau rasa nyeri. Nah, untuk penanganan di rumah yang bisa kita lakukan, ini perlu diamati apakah kucing atau anjing atau hewan apa saja rasa nyeri atau ketidaknyamanan atau perubahan-perubahan yang terjadi tadi, apakah mungkin ada luka di luar tubuh yang bisa kita lihat secara langsung, atau juga mungkin karena adanya sakit yang berasal dari dalam tubuh. Nah, kalau sakit yang berasal dari dalam tubuh ini mesti kita harus bawa ke dokter hewan yang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau sakit karena adanya luka yang bisa terlihat secara langsung, nah itu tadi penanganan yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya tadi ya, dressing atau wet dressing itu bisa kita pakai kasa, kita pakai NaCl, basahkan, itu kita diamkan 10 sampai 15 menit ini untuk memudahkan debris atau mungkin keratin keropeng-keropeng yang ada pada luka bisa lebih lunak untuk diangkat sehingga nanti ketika terlepas dari kulit tidak membuat luka baru. Dan ini juga bisa membantu menjaga kebersihan, kelembapan pada luka sehingga proses kesembuhan juga bisa lebih cepat. Mungkin itu singkatnya, Dok. Ya. Jadi maksudnya tadi NaCl itu ditaruh di kasa terus ditotol-totolin gitu loh dok, didiemin gitu ya? Nggak ada suaranya dok. Termut. Dok, ya gimana dok? Tadi saya belum jelas antara kasanya, NaCl-nya itu berarti direndamkan atau ditotol pakai kain kasa. Untuk kasanya luka yang ada pada hewan itu kita tempelkan, terus nanti disiram. Sebenarnya kita siram ya, siram di lukanya supaya lukanya bisa apa ya lebih gampang terangkat. Ibaratnya keropeng-keropeng yang sudah terbentuk jadi lunak. Kalau keropengnya terlalu keras itu kita buka pasti nanti akan berdarah kembali. Tapi kalau keropengnya sudah lunak kembali setelah di dressing tadi itu membantu melunakkan dan tidak membuat luka baru sehingga proses kesembuhan juga bisa lebih cepat. Terjaga juga kelembapan. Luka yang lembab itu diperlukan juga oleh tubuh untuk membantu proses pemulihan selnya juga lebih baik. Oh, itu kan tadi berarti kan kalau lukanya sudah bentuk keropeng. Berarti kalau misalnya luka baru, itu perlakuannya tetap sama ya dok? Kan luka baru berarti masih basah ya, kayak merah-merah gitu, masih basah lah intinya ya. Berarti dok, saya intermezzo bentar ya, mohon maaf ya dok. Oh ya, boleh. Silakan bayinya diambil dulu. Jadi tadi itu ngobrol dikit sama dokter Ika tentang penanganan di rumah. Kalau misalnya ada luka yang tidak terlihat tapi kucing hewan peliharaannya kita mengalami perubahan perilaku, itu bisa segera ke dokter biar biar jangan sampai parah gitu loh, jangan sampai parah. Karena kan nyeri itu berarti kan tanda ada sesuatu dalam tubuhnya. Nah, ketika itu mudah terlihat, kucingnya lagi. Hewan peliharaannya terlihat lebih pendiam, tidak mau bergaul dengan yang lain yang biasanya aktif, lalu dia berubah pasif, nafsu makan berkurang, atau mau yang ngumpet aja. Nah, lebih baik bisa langsung konsulkan ke dokter hewan terdekat gitu. Tapi kalau memang dia ada luka dan lukanya itu seumpama yang tidak nemen, bahasa Jawa itu bahasa nemen itu nggak terlalu besar gitu yang bisa dikontrol di rumah, ya bisa dilakukan tadi cara-cara yang diajarkan dokter Ika itu dengan NaCl-nya ambil kain kasa lalu dibasahkan dengan NaCl lalu
apa namanya, didiamkan di luka itu biar ngebersihin. Bisa juga disiram sih, disiram kalau lukanya masih baru. Tapi tadi kalau luka itu sudah bentuk keropeng, biar dia bisa dibersihkan dan sel-sel matinya itu keangkat, tadi didiamkan dengan kasa yang sudah kita kasih NaCl gitu. Dan mohon maaf dokter Ikanya sedang ada bayi ya, jadi bayinya belum ini, jadi ngurus bayi dulu sebentar aja gitu interupsinya. Banyak sekali iklan kita malam ini, nggak apa-apa. Teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya di kolom pertanyaan gitu terkait dengan nyeri pada hewan ini, karena kelihatannya memang sepele ya nyeri, kalau kita pusing didiamkan lama-lama kan juga berabe gitu kan, jadi kita jadinya tuh emosian, jadi nggak mood ngapa-ngapain. Nah hewan pun juga begitu gitu. Jadi kenali tanda-tandanya, jangan sampai tanda-tanda nyeri itu kita abaikan lalu membesar, tiba-tiba hewan kita sudah sakitnya sudah berat seperti itu. Boleh dong yang mau tanya. Sambil nunggu dokter Ika on. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama agak di luar konteks topik kita. Nanti saya izin dulu ke dokter Ika apakah berkenan menjawab atau tidak. Tadi kita sudah bahas nyeri itu apa, gejalanya apa, gejala dari mulai fisiknya, dari mulai perilakunya, lalu kelihatan dari mentalnya juga terlihat gitu, wajahnya katanya dokter Ika adalah kucing merupakan hewan yang cukup ekspresif dalam menggambarkan, mengekspresikan nyeri. Jadinya sebagai pemilik owner kucing nih, ini ya lebih mudah katanya daripada anjing. Nah, anjing ini jadi PR, jadi kudu cermat banget mengamati. Ikannya masih lama. Nanti kita langsung ke penanganan. Tadi penanganannya sudah. Yang terakhir sebenarnya. Ya. Tapi ini lepas. Kita tahu aja. Tapi takut. Dan takut. Kenapa bisa lepas? Oh, ini ngapain dok? Nanti bunda kasih obatnya. Ya, oke. Basman boleh nggak? Basman nggak boleh. Nanti dibersihin aja ini nanti pakai. Pak, kapas. Ya pas steril. Oh. Nggak cukup lama ya. Kayaknya enaknya dibuat beberapa part, kayaknya seru ini. Halo dok. Halo, aduh, hampir aja saya mau matikan. Takutnya ini teman-teman agak lama. Aman. Lagi bapil dah. Anak-anak saya di Surabaya lagi bapil sedunia. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi tadi sampai penanganan nyeri di rumah dok, sampai bingung ya dari mana tadi itu. Nah,
kapan harus dibawa ke dokter hewan, luka yang seperti apa yang harus dibawa ke dokter hewan. Kalau tadi kan dokter bilang kalau dia nggak ada luka yang terlihat, itu bisa langsung dia melihat tentang nyeri tapi tidak ada luka seluruh tubuhnya, itu bisa langsung kita bawa ke dokter hewan. Tapi kalau dia ada luka terus jangan sampai, maksudnya luka yang seperti apa yang harus ke dokter gitu. Kalau lukanya tidak sampai bernanah dan memang masih luasan lukanya masih kecil, itu boleh tidak dibawa ke dokter hewan. Tapi kalau lukanya terlalu luas, dalam hitungan beberapa hari belum ada perbaikan, apalagi sampai muncul nanah, ini harus segera bawa ke dokter. Kalau memang kering, bersih, dengan penanganan awal, tidak sampai infeksi, nanti bisa akan sembuh dengan sendirinya. Oh gitu. Misal dok, ini dapat luka paling sejempol tapi dia bernanah, apakah itu harus ke dokter hewan atau bisa ditangani sendiri dok? Kalau yang bernanah, kalau hewannya, perhatikan ya pet owner, kalau sudah bernanah, masih kecil, tidak terlalu berpengaruh sama aktivitas, perubahan tingkah laku, berarti masih bisa. Coba dulu tadi yang dressing. Kalau dressingnya bisa kita berikan 3 kali sehari. Kalau membantu ada perbaikan dalam waktu 2 hari, itu boleh tidak dibawa. Tapi kalau dalam waktu 2 hari tidak ada perbaikan, justru makin memburuk, sebaiknya dibawa ke dokter. Dokter hewan ya, karena takutnya Kalau nanti menjalar ya. Ya, intinya tadi ada kita melihat skala nyeri si hewan. Kalau sudah terlalu agresif, kucingnya ataupun anjingnya, berarti sudah indikasi bahwa sakitnya sudah di skor 3 dan ini sudah di kondisi bahwa kondisi sakit yang sedang menuju sakit yang cukup parah. Nah, sakit itu ada yang bisa ditahan sampai yang tidak tertahankan. Kalau yang masih sedang, masih ada yang bisa ditahan, ada yang tidak tertahankan. Ini dalam kondisi sedang. Jangan sampai mengarah ke yang tidak tertahankan. Karena kalau sudah menyebar infeksinya, lukanya semakin luas atau infeksinya semakin dalam, kasihan nanti kucingnya menderita nyeri cukup lama. Karena akan butuh waktu untuk sembuh kembali, walaupun dibantu dengan obat. Untuk sembuh lebih lama ya, karena penanganannya terlambat, jadi lebih cepat, lebih baik gitu ya. Kalau memang tidak bisa menangani ya lebih baik dibawakan ke ahlinya aja gitu ya. Intinya kalau luka-luka yang masih sifatnya baru, dijaga kebersihannya aja dulu di rumah. Dibersihkan pakai air, boleh, air yang mengalir, pakai sabun. Peningkatannya kita boleh berikan tadi yang dressing NaCl tadi, itu akan sangat membantu menjaga kebersihan dan kelembapan. Kalau memang masih tidak ada perubahan atau justru memburuk, segera sebaiknya dibawa ke dokter hewan. Ya benar, karena kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan itu lama-lama jadi nanti membusuk, kan repot ya dok. Itu kalau luka ya. Nah, yang repot itu kan kalau dia nggak luka, dia diem aja. Ya ada cerita soalnya, kucingnya agresif, tiba-tiba dia ngumpet aja di kolong tempat tidur dan tidak mau disentuh gitu loh. Nah itu kira-kira apakah itu sebagai respon nyeri dok atau ada apa gitu dok? Iya, tadi kalau respon nyeri pada skala 3 itu biasanya hewan kalau di area yang sakit kita coba palpasi atau coba pegang, itu akan segera menarik diri atau segera lari. Nah, tapi kalau pada saat di skala yang lebih tinggi lagi, di skala 4, jangan sampai di skala terakhir, itu hewannya walaupun sudah sakit, sudah tidak bisa bergerak, karena dengan bergerak pun dia sudah terlalu sakit, seperti itu. Jadi respon hewannya jangan sampai di tahap yang ini, walaupun sakit sudah tidak ada pergerakan, atau mungkin bisa dikatakan hewannya enggan bergerak karena sudah terlalu menyakitkan. Nah ini benar-benar sudah sangat butuh untuk penanganan lebih lanjut sama dokternya, karena kalau sudah tahap yang sakit seperti ini itu butuh obat juga yang benar-benar ibaratnya obat analgesiknya yang kuat, seperti itu dok. Karena sudah pada tahapan yang sangat-sangat sakit ya, jadi dia diem aja, udah nggak
udah nggak respon apa namanya, disentuh juga nggak ngelawan, ya udah pasrah gitu. Berbahaya nih. Udah dia Baik Dok, udah terima nggak bisa kasih. ngapain, sudah terlalu sakitnya, Nah, sebaiknya dicegah jangan sampai di tahap seperti itu. betul, betul. Dok, ini ada pertanyaan ya. Dari dari teman online nih. Apa pilihan obat sakit terbaik untuk kucing atau anjing yang sudah tua? Nah, ini kayaknya nanya ini orang yang ngerti ini langsung nama obat. Pain-nya ya. Pain. Yang terbaik ya. Untuk pain itu kalau sudah nyeri, kalau kita sebagai dokter ada dua pilihan. Kita bisa berikan analgesik opioid atau non opioid. Itu sudah biasa. Kalau yang non opioid mungkin contohnya seperti yang carprofen. Ini untuk nyeri, skala nyeri yang masih di 3 tadi ya, atau mungkin yang masih standar skala inflamasi. Tapi kalau nyerinya sudah luar biasa, sudah sangat kesakitan, itu kita perlu mempertimbangkan pemberian analgesik yang opioid. Seperti contohnya mungkin kayak tramadol, ini juga cukup aman juga untuk yang geriatrik atau anjing kucing yang senior. Dan ada juga menyarankan bisa kita kombinasi menggunakan yang opioid dengan non opioid, atau yang NSAID contohnya digabung dengan yang analgesik opioid seperti tramadol, nanti digabung dengan carprofen. Ini hasilnya untuk manajemen sakitnya lebih baik lagi kombinasi yang ini. Ada banyak pilihan obat yang analgesik opioid, tentunya ini harus benar-benar ada resep dokter dan tidak semua dokter bisa meresepkan ini, seperti itu dok. Kalau yang non opioid golongan masuk ke golongan anti nyeri ya, yang anti-inflamasi yang non steroid itu bisa kita manfaatkan sebagai painkiller pada hewan atau ya kesayangan pet owner yang ada di rumah atau peduli hewan, tidak mau hewannya kesakitan, kita bisa tapi tentu harus ada resep dokter ya, maksudnya jangan sampai karena sudah tahu kan ini bisa di searching di Google, tapi jangan sampai tidak melalui tanpa resep dokter gitu, karena kan ada dosis-dosisnya tentu ya dok, karena kalau over nanti kan juga menyebabkan kesakitan tertentu ya. Ya, memang harus sesuai dosis dok, dan harus ada pertimbangan selain dosis, kondisi hewannya seperti apa, sakitnya seperti apa, apakah dipicu 1 atau 2 penyebab dan lain-lain. Ini akan dipertimbangkan terkait dosis dan jangka waktu pemberian. Apalagi penggunaan opioid dok, itu benar-benar harus bijak. Tidak semua bisa diresepkan, dan efek berkepanjangan takutnya nanti ketagihan, justru nanti memperburuk kondisi yang lain kalau tidak sesuai saran dokter. Intinya mau obat apapun dosisnya harus dipertimbangkan karena ada efek. Jangan sampai toksik di ginjalnya atau toksik di hatinya, banyak efek samping dari obat yang tidak sesuai dosis. Betul. Ya, intinya kalau pemberian obat itu mungkin memang obat itu bisa di-searching di Google, tapi lebih baik tadi karena menurut Dr. Ika itu ada beberapa pertimbangan gitu, nggak melulu kita akan memakai A, karena setiap kondisi hewan itu berbeda ya, jadi kita akan melihat kondisinya, tingkat keparahannya apa. Ini tuh. Ada tambah lagi dok sebelum kita tutup nih, karena kita sudah molor banyak. Iya dok, silakan dok. Enggak, dari dokter apa ada tambahan? Kalau dari saya sudah pertanyaan kayak sudah semua terjawab ya. Mungkin sebelum kita ending, apakah ada tambahan dari dokter mengenai manajemen nyeri ini untuk para pet owner dan para penonton kita malam ini? Mungkin saya untuk owner ini saja mengingatkan pet ownernya untuk memahami skala nyeri tadi supaya bijak pada saat kapan nyeri hewan bisa ditangani di rumah dan nyeri hewan yang harus dibawa ke dokter. Itu gampang, ada kok di internet untuk mengetahui cara skala nyeri pada kucing ataupun anjing ataupun hewan yang lain. Seperti tadi ya, dari cara gestur tubuh, badan, ekor, terus juga suara, perubahan-perubahan tingkah laku, lihat bagaimana
urin, lihat juga bagaimana pupnya seperti apa. Itu yang hal-hal yang perlu kita pahami. Karena sebagai pet owner kalau tidak tahu hewannya sakit, maka biasanya akan terlambat. Sudah kondisi kritis atau sudah kondisi parah baru dibawa ke dokter sehingga banyak kejadian ya. Kasihan untuk pet ownernya atau kucing, anjingnya terlambat untuk ditolong. Mungkin itu dari saya, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dok Ika untuk diskusinya malam ini. Semoga tidak kapok saya undang di lain waktu ya. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir malam ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan gangguan ya, kesalahan gangguan teknis malam ini, tapi tidak mengurangi inti pokok pembicaraan kita ya. Tetap banyak manfaat sekali. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tutup malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Mika dan Dok Ika. ataupun juga pet lover ya. Baik. Kenapa tidak bisa diakhiri, pemirsa? Apa itu yang error sekarang? Iya, akhiri.